Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jihad dari kelas PPSIA 2017. Kompetensi dasar yang akan kita bahas hari ini adalah baik anak-anak, mungkin sudah banyak di antara kalian yang tahu apa sih itu buku fiksi dan buku non-fiksi. Coba perhatikan gambar berikut. Kalian pasti sudah akrab dengan cerita yang ada di buku ini, bahkan karakternya sudah menempel di otak kalian. Nah, buku ini termasuk ke dalam jenis buku fiksi. Apa itu buku fiksi? Yaitu buku yang ditulis oleh pengarang yang tidak bersifat aktual dan faktual, melainkan hanya rekaan berdasarkan hayalan si penulis. Nah, coba kalian perhatikan lagi gambar berikut. Buku pelajaran termasuk ke dalam jenis buku non-fiksi, yaitu buku yang ditulis berdasarkan fakta atau berdasarkan kejadian yang terjadi sebenarnya, yang ditulis oleh penulis atau pengarang. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan buku yang saya pegang ini? Ya, kamus ini termasuk ke dalam jenis buku non-fiksi. Baik, jika kalian sudah mengerti perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi, sekarang kalian bisa membaca buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian setelah itu menentukan isi pokok-pokok buku fiksi dan non-fiksi yang telah kalian baca. Nah, untuk menentukan pokok-pokoknya, hal yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu mengetahui identitas buku. Identitas buku ini meliputi judul buku, nama pengarang, nama penerbit, tahun terbit, dan ketebalan buku. Yang kedua yaitu mengetahui isi dan bahasa. Kalian harus mengetahui isi dan bahasa dari buku fiksi dan non-fiksi, termasuk struktur kalimat, gaya bahasa, serta ungkapan yang terdapat dalam buku tersebut. Baik, setelah kalian menentukan pokok-pokok isi buku fiksi dan non-fiksi yang telah kalian baca, kalian bisa membandingkan keduanya antara buku fiksi dan non-fiksi. Tentu banyak perbedaannya, bukan? Nah, yang terakhir, kalian bisa menyusun ikhtisar dari buku non-fiksi yang telah kalian baca. Langkah-langkahnya yaitu: yang pertama, membaca naskah asli beberapa kali, sekurang-kurangnya 2 kali. Yang kedua, membuat kerangka bacaan dengan cara menuliskan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam buku. Dan yang terakhir, kalian bisa mencoba menulis ikhtisar. Setelah itu, buatlah juga ringkasan dari buku fiksi yang telah kalian baca. Caranya, yang pertama, membaca naskah asli. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Dan yang ketiga, mengadakan reproduksi atau membuat ringkasan dengan cara menyusun kalimat-kalimat baru dan merangkaikan semua gagasan ke dalam bentuk wacana yang jelas dan dapat diterima oleh akal sehat. Nah, cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.